Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Nazwa Putri Aden Jagadita dengan akhir NPM 020 dan rekan saya Safira Intania dengan akhir NPM 024. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil visualisasi data kependudukan Kota Metro periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 yang telah kami analisis menggunakan Looker Studio. Di sini kami akan menjelaskan jenis chart apa saja yang digunakan beserta konfigurasi dimensi dan metriknya untuk membangun dashboard ini. Yang pertama, untuk menampilkan angka-angka statistik utama di bagian header berwarna merah muda ini, kami menggunakan visualisasi bertipe scorecard. Fungsi utamanya adalah untuk menampilkan angka agregasi total. Di sini pada bagian setup data, kami tidak memasukkan dimensi apapun, melainkan langsung mengatur metriknya dengan fungsi sum atau penjumlahan total untuk kolom jumlah penduduk, kepadatan rata-rata, hingga jumlah wajib KTP. Ini memberikan gambaran performa data secara global dalam sekali lihat. Selanjutnya, kita bergeser ke grafik yang ada di sebelah kanan atas. Untuk memvisualisasikan hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya, kami memilih menggunakan combo chart atau diagram kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena kami menggabungkan dua visualisasi berbeda dalam satu sumbu. Jadi secara teknis kami mengatur kecamatan sebagai dimensinya. Kemudian untuk metriknya kami pecah menjadi dua, yaitu metrik pertama jumlah penduduk yang ditampilkan sebagai grafik batang atau bars, dan metrik keduanya yaitu kepadatan per kilometer yang ditampilkan sebagai grafik garis atau line. Kami juga mengaktifkan fitur double axis agar skalanya tidak bertabrakan. Lalu, agar dashboard ini dinamis dan dapat dianalisis secara lebih spesifik, kami menambahkan fitur control filters. Kami menggunakan tipe drop down list. Di dalam pengaturannya itu, kami memasukkan kelurahan dan kecamatan sebagai control field. Cara kerjanya sangat interaktif. Nanti kalau user milih salah satu kecamatan di menu ini, maka sistem cross filteringnya itu bakal bekerja otomatis mengubah seluruh angka dan grafik di dashboard menyesuaikan wilayah yang sudah dipilih tadi. Lalu kita turun ke bagian visualisasi klasterisasi yang di sebelah kiri. Di sini kami menggunakan pie chart atau diagram lingkaran. Chart ini kami pilih untuk memperlihatkan proporsi atau persentase penduduk. Setup datanya adalah kecamatan sebagai dimensi yang membagi irisan warnanya dan jumlah penduduk sebagai metrik yang menentukan besar kecilnya irisan tersebut. Di sini juga kami mengaktifkan fitur sort descending pada metriknya, sehingga irisan metro pusat yang paling besar otomatis berada di urutan pertama. Lalu tepat di sebelahnya, kami menggunakan bar chart biasa, namun pada bagian style kami mengubah orientasinya menjadi horizontal bar chart. Secara teknis, dimensinya tetap kecamatan dan metriknya adalah luas jumlah penduduk. Alasan kami membuatnya horizontal adalah agar label nama ke nama kecamatan di sumbu Y itu tuh bisa terbaca dengan jelas secara mendatar dan tidak miring, sehingga memudahkan kita membandingkan peringkat populasi dari yang terbanyak hingga yang paling sedikit. Lalu beralih ke bagian kiri bawah. Nah, untuk data demografi gender, kami menggunakan tipe 100% stock bar chart. Ini sedikit berbeda dengan diagram batang biasa. Di sini dimensi utamanya adalah kecamatan, namun kuncinya ada pada breakdown dimension atau dimensi pemecah, di mana kami memasukkan kolom jenis kelamin. Metriknya adalah record count penduduk. Hasilnya, satu batang itu dibagi menjadi dua warna, yaitu hitam dan merah muda, yang mempresentasikan rasio laki-laki dan perempuan di setiap wilayah secara proporsional. Lalu, di bagian bawah sebelah kanan, untuk menyajikan data administratif, kami menggunakan visualisasi table chart atau tabel. Di sini kami mengatur kecamatan sebagai dimensi baris dan memasukkan dua metrik sekaligus, yaitu jumlah wajib KTP dan yang telah rekam eKTP. Agar tidak hanya berupa angka yang membosankan, pada menu style di Looker Studio ini kami mengaktifkan opsi Show Number as Bar atau Heat Map.
Fitur ini memunculkan batang warna merah muda di dalam sel tabel yang panjangnya menyesuaikan besaran angka, sehingga kita bisa melihat kecamatan mana yang capaian perekaman EKTP-nya paling tinggi secara visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Entania dengan NPM 2311012024. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Selanjutnya, klasterisasi per periode. Yang pertama, jumlah wajib KTP dan yang telah rekam EKTP per periode. Dimensinya itu periode. Matriksnya itu jumlah wajib KTP dan yang telah rekam EKTP. Alasan kami membuat ini dengan tabel karena lebih responsif dan lebih detail dalam penjelasannya. Untuk melihatnya secara langsung itu bisa lebih dipahami. Untuk urutannya, kami di sini membuat dalam drop down atau urutan menaik dan menurun. Menurun itu ketika periodenya dan jumlah wajib KTP-nya kita klik untuk menurun, berarti itu dia memperlihatkan bahwa isi dari jumlah wajib KTP ini ada penurunan dari per periode. Begitu pula dalam yang telah rekam EKTP. Jika kita klik untuk yang menurun, maka dia akan memperlihatkan penurunan dari yang besar ke yang kecil nilainya. Jika kita mengklik yang menaik, maka urutannya akan menaik, yaitu dari yang kecil ke yang besar. Itu memperlihatkan bahwa periode 1 ke periode selanjutnya itu ada kenaikan atau ada penurunan. Dan yang telah rekam EKTP pun seperti itu. Jika kita klik menaik, maka terlihat ada kenaikan di periode 1 ke periode selanjutnya. Yang selanjutnya itu jumlah KK dan jumlah penduduk. Jumlah KK dan jumlah penduduk per periode di sini kami memakai dimensinya itu periode dan matriksnya itu jumlah KK dan jumlah penduduk. Lalu alasan kami memakai tabel sama karena responsif dan lebih detail dalam menjelaskannya atau diperlihatkan langsung. Dan untuk pengurutannya pun sama, kami memakai menurun dan menaik agar lebih bisa melihat ada penurunan atau kenaikan dalam klasterisasi per periode ini. Selanjutnya ada klasterisasi pada kelurahan. Yang pertama itu ada luas kepadatan menurut kelurahan. Kami membuatnya dalam tabel sama alasannya karena lebih responsif dan lebih detail dalam menjelaskannya dan lebih bisa dilihat secara langsung. Untuk dimensinya itu kelurahan dan luas dan kepadatan itu menjadi matriksnya. Dan di sini kami memakai drop down juga untuk bisa melihat kenaikan dan penurunan dalam luas dan kepadatan pada kelurahan di kota metro. Selanjutnya itu ada jumlah penduduk menurut kelurahan, dimensinya itu kelurahan dan matriksnya itu jumlah penduduk. Selanjutnya kelurahan menurut jumlah wajib KTP. Di sini kami memakai pie chart agar lebih jelas dari persenannya, dan kelurahan menjadi dimensi dan jumlah wajib KTP itu menjadi matriksnya. Lalu ada kelurahan menurut jumlah KK, kelurahan menjadi dimensi dan jumlah KK menjadi matriksnya. Kami memakai pie chart juga agar lebih gampang dilihatnya dan lebih mudah dicerna karena terlihat lebih besar yang mana persenannya. Selanjutnya kepadatan dan jumlah penduduk menurut kelurahan. Di sini kelurahan menjadi dimensi dan kepadatan dan jumlah penduduk itu menjadi matriks. Kenapa kami memakai chart yang gabungan? Karena di sini agar bisa melihat perbedaan antara kelurahan 1 dan kelurahan 2 dan selisih antara kepadatan serta jumlah penduduk pada kelurahan tersebut. Yang pertama, Yosorejo. Yosorejo ternyata kepadatannya lebih sedikit dibanding jumlah penduduknya. Tetapi dibanding Sumberjo itu lebih tinggi kepadatannya dibanding jumlah penduduk. Ini lebih memudahkan untuk yang melihat dashboard ini. Selanjutnya klasterisasi per bulan. Di sini kami yang pertama itu jumlah penduduk menurut bulan. Bulan itu sebagai dimensinya dan matriksnya itu jumlah penduduk. Kenapa kami memilih chart ini? Karena jumlah penduduk dari bulan sebelumnya dan bulan selanjutnya itu bisa terlihat apakah ada kenaikan atau penurunan. Lalu selanjutnya ada yang laki-laki dan perempuan menurut bulan. Kenapa kami juga memakai chart ini? Karena kami bisa melihat pada bulan sebelumnya dan sebulan setelahnya itu apakah ada perbedaan antara bulan sebelumnya dan setelahnya dari laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya di sini ada persentase menurut bulan. Persentase di sini persentase dari keseluruhan yang sudah dibuat tadi, yaitu jumlah KK, jumlah wajib KTP dan yang sebagainya. Persentase menurut bulan ini kami memakai diagram ini agar bisa melihat apakah dari bulan sebelum dan setelahnya itu ada kenaikan atau penurunan persentase di bulan tersebut. Lalu ada jumlah KK menurut bulan. Bulan di sini sebagai dimensi dan jumlah KK-nya menjadi matriks. Sama, kenapa kami memakai ini? Karena agar bisa dilihat apakah dari bulan September ke bulan Oktober itu ada kenaikan jumlah KK atau ada penurunan. Lalu di sini ada distribusi jumlah penduduk menurut kepadatan dari luas per bulan. Di sini dimensinya itu bulan, lalu matriks X-nya itu jumlah penduduk dan matriks Y-nya itu gabungan dari kepadatan ditambah luas. Kenapa kami memilih ini? Agar bisa dilihat dari persebaran tersebut apakah kepadatan dari luas jumlah penduduk itu pada bulan 1 sampai bulan selanjutnya. Selanjutnya ada tinjauan umum, itu berisi tentang kesimpulan dari setiap klasterisasi yang sudah kami buat. Yang pertama itu klasterisasi yang paling awal, lalu ada klasterisasi menurut kecamatan, lalu ada klasterisasi per periode, lalu ada klasterisasi pada kelurahan, dan yang terakhir klasterisasi per bulan. Di sini kami membuat dashboard ini agar yang melihat bisa menganalisis sendiri dan bisa melihat dari periode Oktober 2024 sampai 25 itu sensus penduduknya meliputi kepadatan, luas, jumlah wajib KTP yang telah rekam eKTP, jumlah KK per bulan dan persentasenya bagaimana di Kota Metro Lampung. Dan di sini kami ngambil datanya itu dari persebaran data yang ada di Disdukcapil. Lalu kami gabungkan menjadi satu yang berjumlah 550 baris. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it harder to see underneath. Did we ever know?